Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Desta Rahmadona, NPM 236100023, program studi S1 Manajemen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan, struktur modal, dan kebijakan dividen. Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan pencarian dana yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau suatu perusahaan. Dengan kata lain, manajemen keuangan berkaitan dengan bagaimana cara suatu perusahaan memperoleh dana, mengelolanya, serta mengalokasikannya untuk berbagai keperluan. Tujuan utama dari manajemen keuangan antara lain yang pertama menjaga arus kas perusahaan agar tetap lancar, kedua mengoptimalkan penggunaan dana agar efisien dan produktif, yang ketiga menekankan resiko finansial dengan cara membuat kebijakan keuangan yang matang, yang keempat memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen keuangan memiliki 3 fungsi utama, yaitu keputusan investasi atau investment decisions, yaitu terkait dengan penggunaan dana perusahaan untuk membeli aset tetap atau investasi jangka panjang. Contohnya pembelian mesin baru, ekspansi usaha, atau pembukaan cabang baru. Yang kedua, keputusan pendanaan atau financing decisions, yaitu bagaimana cara perusahaan memperoleh dana, apakah diutang atau menerbitkan saham atau kombinasi keduanya. Yang ketiga yaitu keputusan dividen atau dividend decisions, yaitu terkait dengan bagaimana laba dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan sebagai laba ditahan. Selain itu, manajemen keuangan juga sangat penting dalam perusahaan. Perencanaan strategis perusahaan. Dengan perencanaan keuangan yang baik, perusahaan bisa menentukan target-target keuangan di masa depan dan bagaimana cara mencapainya. Struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Komposisi ini sangat penting karena menentukan seberapa besar resiko atau keuntungan yang bisa diperoleh oleh suatu perusahaan. Komponen utama struktur modal yaitu yang pertama modal sendiri atau equity, yaitu dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau pemegang saham termasuk laba ditahan. Yang kedua yaitu utang atau debt. Dana yaitu dana yang dipinjam dari pihak luar seperti bank atau penerbit obligasi. Asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal yaitu yang pertama tidak ada pajak penghasilan, yang kedua tidak ada pertumbuhan, yang ketiga pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen, dan yang keempat perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Mengapa sih struktur modal itu penting? Struktur modal penting karena jika terlalu banyak utang, perusahaan bisa mengalami kesulitan keuangan. Tapi jika terlalu mengandalkan modal sendiri, pertumbuhan perusahaan bisa lebih lambat. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari struktur modal yang optimal, yaitu kombinasi utang dan modal sendiri yang bisa memaksimalkan nilai suatu perusahaan. Teori-teori yang mendukung struktur modal yaitu Modigliani dan Miller berpendapat bahwa dalam kondisi pasar sempurna, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun di dunia nyata dan ada pajak, biaya kebangkrutan dan asimetri informasi sehingga struktur modal menjadi sangat penting. Yang kedua, teori trade-off, yaitu perusahaan menyeimbangkan manfaat penggunaan utang seperti pengurangan pajak dengan biaya kebangkrutan. Yang kedua itu pecking order theory, yaitu perusahaan lebih suka menggunakan dana internal terlebih dahulu, kemudian utang, dan terakhir menerbitkan saham. Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan seberapa besar laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan beberapa besar yang akan ditahan untuk diinvestasikan kembali. Teori-teori kebijakan dividen yang pertama, dividend irrelevance teori, yaitu dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Yang kedua yaitu teori bird in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lindner yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio
pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Yang ketiga yaitu preferensi pajak, teori preferensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan lebih bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual sehingga ada efek nilai waktu. Yang ketiga, jika selembar saham dimiliki oleh seorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai atau cash dividend. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. Yang kedua, dividen saham atau stock dividend. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan atau retained earnings menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal sendiri. Yang ketiga, dividen saham pecahan. Pemecahan selembar saham menjadi lembar saham, harga per lembar saham baru setelah stock split atau sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Yang keempat yaitu dividen scrip, dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Yang kelima yaitu dividen property atau property dividend. Dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktivitas tetap atau surat-surat berharga. Yang keenam yaitu dividen likuidasi atau liquidating dividend. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat diakuidasikannya perusahaan. Dividen diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan kompromi, yaitu suatu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan per saham stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang konstan ditambah dengan presentasi tertentu pada tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Yang kedua, yaitu kebijakan residual. Apabila suatu perusahaan menghadapi suatu kesempatan investasi yang tidak stabil, maka manajemen menghendaki agar dividen hanya dibayar ketika laba bersih itu bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu dividen payout ratio industri di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, kesempatan investasi. Yang ketiga, profitabilitas dan likuiditas. Yang keempat, akses ke pasar keuangan. Yang kelima, pertumbuhan pendapatan perusahaan. Yang keenam, stabilitas pendapatan. Yang ketujuh, preferensi pemegang saham. Yang kedelapan, ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana. Yang kesembilan, pembatasan yang diberikan kreditur. Dan yang terakhir, harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.